أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Bahtiar yang telah berkenan untuk tilawah pada pagi hari ini. Semoga tilawah tadi bisa menambah keberkahan pada acara hari ini. Baik, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul dengan lagu Mars JSIT. Kepada Ayah Bunda kami mohon untuk berdiri sejenak. Ada.
Indonesia hiduplah Indonesia Raya. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah gajah, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Ayah Bunda, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Andika Setiobudi SSI selaku Waka Kurikulum SDIT Permata. Kepada Ustadz Andika, kami persilakan. Cek. Dan suaranya apa sudah masuk, Ustaz? Ampun, Ustaz. Sampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustadz Mastoni Muhajirin, Ustadz Yaudin Bahtiar, Ustadzah Nikmah, Ustadzah Siti, para wali kelas kelas 6 dari kelas 6A sampai kelas 6D. Yang kami hormati seluruh ayah bunda yang hari ini berkenan memenuhi undangan kami di ruang virtual. Patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini ada sebagian di antara kita yang
diberikan nikmat untuk menghirup udara ini dengan gratis dan lancar gitu. Dengan kondisi hari ini mungkin ada sebagian di antara orang-orang yang kita cintai bahkan mungkin mendapatkan cobaan, dan kita doakan semoga yang mendapatkan sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, dan semoga karena kita semuanya menjadi pribadi yang bersyukur maka Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah ke hadirat uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa untuk istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan kedua di ruang virtual. Pertemuan pertama kita awali di bulan Juli, ketika waktu itu kita ada sosialisasi program kelas 6. Seluruh agenda-agenda kelas 6 sudah kita sosialisasikan ke panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah bulan ini terlaksana untuk yang kedua kalinya. Dan memang kami rancang untuk pertemuan wali murid ini insya Allah kurang lebih sekitar 5-6 kali ya. 5-6 kali dalam rentang waktu 1 tahun. Dan ini berbeda dengan kelas-kelas yang lain sebab memang kelas 6 ini adalah puncaknya kelas puncaknya kelas, sehingga kita perlu berkomunikasi aktif dengan ayah bunda sekalian. Tentunya harapannya dengan adanya komunikasi aktif ini, maka harapan-harapan kita semuanya bisa kita capai, terutama untuk mensukseskan pendidikan Ananda. Sekedap ya, sekedap. Ini sekali lagi untuk pertemuan ini adalah pertemuan kedua ayah bunda sekalian, dan hari ini salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah mensosialisasikan tentang hasil observasi dari kegiatan Anda yang sudah dilakukan di bulan sekedap nggih. Cek. Jadi begitulah memang kondisi hari ini ya bunda. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di bulan Juli, dan hari ini waktunya kita untuk melaporkan hasil supervisi Ananda. Sekilas tercatat, alhamdulillah hasil observasi Ananda itu untuk kelas kita di kelas 6 rata-ratanya sudah mencapai 66. Ini bukan hasil yang yang jelek, bukan hasil yang kurang baik. Ini sebenarnya sudah hasil yang sangat baik. Sebab apa? Sebab observasi yang kita lakukan kemarin itu soal-soal yang kita berikan sudah termasuk di kelas 6 ya, sudah termasuk di kelas 6. Dengan capaian 66 itu saya pikir ini menjadi modal untuk nantinya harapan kami dari Permata agar rata-rata sekolah kami nanti itu bisa mencapai sekitar 80 sampai 85. Jadi kita hanya punya PR sekitar 20 atau 25. Nah, untuk itu ayah bunda sekalian, tentu kegiatan observasi ini bukan tanpa maksud ya. Salah satu tujuan dari kegiatan observasi ini salah satunya adalah harapannya dengan kita sudah mengantongi hasil dari Ananda, maka di sana akan ada analisis butir soal. Dan di sana nanti harapannya kita bisa menjadikan sebagai acuan di dalam proses mengajar.
Nah, tentu memang proses mengajar hari ini agak berbeda dengan proses biasanya yang bisa dilakukan dengan tatap muka. Gitu. Di dalam ruang virtual ini sekali lagi memang penuh dengan keterbatasan dan kami akui itu. Tentu memang tidak bisa menggantikan dengan PTM ya. Sehingga memang pemilahan materi ke depan itu istilahnya materinya tidak akan disampaikan semuanya ya Bunda. Jadi seluruh materi kelas 6 itu tidak mungkin untuk kita sampaikan semuanya. Mohon izin nanti kita akan memilah dan memilih mana materi yang penting atau yang kemudian disebut dengan materi esensi itu yang kita sampaikan. Dan perlu kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian, insya Allah untuk materi kelas 6 itu akan kita selesaikan di bulan Februari. Jadi bulan Februari itu seluruh materi kelas 6 mulai dari semester 1 sampai semester 2 itu akan kita selesaikan. Jadi kalau misalkan di kelas 1 sampai kelas 5 materi itu berakhir di bulan Mei biasanya. Mohon izin nanti untuk kelas 6 khusus kelas 6 ini berakhir bulan Februari. Dan kalaupun nanti ayah bunda bertanya, Ustadz apakah tahun ini ada ujian sekolah? Terus terang kami belum bisa memberikan jawaban. Ya. Sebab memang untuk kebijakan ujian sekolah itu ada di Dinas Pendidikan. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara edaran dari kementerian, itu ada kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan ujian sendiri. Ya. Tetapi sekali lagi, karena kita juga ikut di dalam keterikatan Dinas Pendidikan, maka kita nanti menunggu apakah nanti ujian sekolah itu ada atau tidak. Artinya, ayah bunda sekalian, kenapa kemudian kita selesai di bulan Februari? Harapannya adalah seandainya ini, itu nanti ada ujian sekolah, mohon izin nanti di bulan Maret, April akan kita gunakan untuk penuntasan dan mensukseskan pelaksanaan ujian sekolah. Seandainya ternyata ujian sekolah itu benar-benar ditiadakan dan diganti dengan ujian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu sekolah, mungkin nanti kita akan lebih fokuskan untuk penuntasan non akademis ya, mulai dari mungkin adzan begitu, kemudian bagaimana sholatnya Ananda, bacaan sholatnya Ananda itu akan kita tuntaskan nanti setelah bulan Februari. Nah, mungkin sebagian ayah bunda juga bertanya-tanya, Ustadz, setelah ini, seandainya setelah PPKM itu nanti berakhir, ya, apakah sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Terus terang terkait dengan hal itu, mohon izin beberapa waktu ke depan, hari ke depan, itu nanti kita akan siapkan polling ya Bunda. Kita akan siapkan polling untuk memetakan kira-kira berapa persen di antara ayah bunda yang nanti memilih PTM dan berapa persen nanti memilih daring. Jadi penentuan daring dan PTM itu sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada ayah bunda. Jadi kalau misalkan ayah bunda nanti memilih moda daring, monggo. Dengan keterbatasan yang memang seperti ini, kadang-kadang tiba-tiba sinyal hilang, suara berebut, dengan begitu-begitu. Dan kalau misalkan panjenengan nanti memilih pembelajaran tatap muka, monggo. Pada intinya nanti kita akan melakukan kuesioner untuk melakukan pemetaan agar kita lebih siap nantinya ketika misalkan panjenengan memilih moda PTM, maka bagaimana piranti-piranti yang harus kita siapkan di sekolah. Seandainya kemudian panjenengan lebih dominan nanti milih moda daring, berarti nanti kita akan selalu berbenah ke depan, butuh masukan dari panjenengan agar pembelajaran kita jauh lebih baik. Ya, insya Allah itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan, dan mohon izin tadi dapat salam dari Ustaz Nur Ais selaku Kepala Sekolah Permata yang hari ini belum bisa hadir membersami panjenengan, yang seharusnya memberikan sambutan kepada beliau karena beliau hari ini diberikan ujian sakit. Kita doakan semoga beliau juga cepat sembuh. Jadi begitu ayah bunda sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami semuanya. Akhirul kalam kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Andika atas sambutan yang telah diberikan tadi. Selanjutnya, ayah bunda yang dirahmati Allah, langsung saja ya kita masuk ke materi inti. Yang pertama yaitu materi tentang penyampaian hasil observasi awal yang akan disampaikan oleh Ustadz Bahtiar. Kepada Ustadz Bahtiar, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hasil secara global saja berkaitan dengan ujian observasi awal yang telah diselesaikan Ananda dalam 1 pekan yang lalu. Jadi observasi awal ini merupakan awalan. Jadi nanti akan ada kesinambungan berkaitan dengan program observasi awal ini. Okay? Saya akan melakukan share screen sebentar. Baik, sudah muncul nggih share screen yang telah saya lakukan. Di sini observasi awal sudah kita laksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada tanggal 26 sampai 31 Juli 2021. Nah, perlu ayah bunda ketahui bersama bahwasanya kenapa kok ada observasi awal. Kalau tahun yang lalu itu kami menggunakan istilah TKD, nggih, tes kemampuan dasar. Untuk saat ini kami menggunakan observasi. Ada 4 tujuan yang harus diketahui ayah bunda bersama berkaitan dengan program observasi ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan awal Ananda. Jadi memang kami sengaja di awal pembelajaran itu sebelum diberi materi pembelajaran, kita kepingin tahu kemampuan anak-anak dengan melaksanakan observasi awal. Okay. Jadi untuk mengetahui kemampuan di awal terlebih dahulu sebelum mendapatkan materi dari ustadz-ustadzanya. Kemudian yang step yang kedua adalah pemetaan kemampuan siswa. Jadi di sini setelah hasil observasi sudah kami ketahui, maka kami akan melakukan pemetaan dari hasil observasi Ananda. Kami petakan yang nilai rata-ratanya bagus, sedang atau masih perlu bimbingan, insya Allah nanti akan dipetakan agar nantinya bisa maksimal ketika melakukan observasi selanjutnya. Okay? Nah, ini kami lakukan pada step yang ketiga, yaitu pembinaan intensif. Pembinaan ini kami lakukan setelah terjadinya pemetaan dari beberapa hasil observasi awal Ananda. Jadi nanti ada beberapa grade yang akan terjadi setelah observasi awal ini. Setelah itu, insya Allah kami akan melaksanakan pembinaan intensif kepada semuanya siswa sesuai dengan grade-nya masing-masing. Nah, tujuan dari pembinaan intensif ini nantinya, maka muaranya adalah atau goalnya adalah Ananda bisa melaksanakan tryout dengan baik dan juga bisa melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer dengan nilai yang baik. Jadi keempat step ini yang kami persiapkan kepada Ananda untuk melaksanakan atau mencapai goal kita di tryout sama USBK. Oke, seperti itu ya ayah bunda. Jadi insya Allah tahun pelajaran ini ada observasi lanjutan. Di awal sudah kami sampaikan ujian observasi awal, artinya masih ada beberapa observasi lagi yang akan dikerjakan oleh Ananda. Karena kami juga ingin Ananda ketika ujian USBK ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Kemudian ini yang ada di layar ayah bunda sekalian adalah data observasi yang sudah saya himpun mulai dari mapel rata-rata. NT ini maksudnya nilai tinggi dari setiap mapel, kemudian NR ini adalah nilai rendah dari tiap mapel. Oke. Saya bacakan dulu untuk mapel yang pertama ini adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Rata-rata mapelnya adalah 73. Kemudian nilai tertingginya adalah 78 dan nilai rendahnya adalah 38. Kemudian pelajaran PKN rata-ratanya adalah 81, nilai tingginya adalah 90 dan nilai rendahnya adalah 37. Setelah itu pelajaran bahasa Indonesia rata-rata mapelnya adalah 59, kemudian nilai tertingginya 89 dan nilai yang rendah adalah 29. Selanjutnya mata pelajaran matematika rata-ratanya adalah 60, kemudian nilai tertingginya adalah 78, kemudian nilai rendahnya 25. Lanjut di pelajaran IPA, rata-ratanya adalah 60, sama seperti matematika. Nilai tertingginya 94 dan nilai rendahnya adalah 63. Setelah itu pelajaran IPS, rata-ratanya adalah 81, kemudian nilai tertingginya 100, sempurna. Kemudian yang rendah, nilai terendahnya adalah 20. Kemudian lanjut di pelajaran selanjutnya, yang pertama SPDP, rata-ratanya 66, nilai tertingginya 100, dan nilai yang rendah adalah 48. Terus pelajaran PJOK, rata-ratanya 60, nilai tertingginya 98, kemudian nilai rendahnya adalah 18. Kemudian bahasa Jawa rata-ratanya 56, nilai tertingginya 98 dan nilai terendahnya adalah 33. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Inggris, rata-ratanya 72, nilai tertingginya adalah 80 dan nilai rendahnya adalah 10. Dan yang terakhir adalah bahasa Arab, rata-rata 57, nilai tertingginya 100, nilai rendahnya 10, sama seperti bahasa Inggris. Insya Allah nanti hasil dari Ananda setiap siswa akan dikirim oleh setiap wali kelasnya masing-masing dalam bentuk file PDF. Jadi nanti kami persilakan ayah bunda bisa melihat hasil dari observasi Ananda, barangkali nilainya yang masih perlu diperbaiki, nilainya yang masih perlu bimbingan lagi, mohon kerjasama ayah bunda dalam mendampingi Ananda belajar di rumah untuk lebih maksimal lagi agar nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Insya Allah nanti filenya akan dikirim setelah acara sosialisasi hari ini. Okay? Baik, demikian ayah bunda pemaparan tentang hasil observasi awal dari saya. Jika ada yang ingin kita diskusikan, kami persilahkan. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Baik, terima kasih ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada dua partisipan yang bertanya, nggih. Bunda bertanya nggih ini resen ini nggih. Monggo langsung dibuka mic-nya bunda. Ini resen.
Oke, monggo Ayah Bunda dibuka pertanyaan ya Bunda terkait dengan observasi awal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bahtiar tadi. Monggo kami persilahkan. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa ini? Saya dengan bundanya Mas Agra. Ngapain Oh. saya tidak buka video ya Ustaz? Yang maaf, banyak yang belum diberikan ya Ustaz ya. Mohon maaf, terdengar atau tidak ya Ustaz? Bisa didengar Bunda. Banyak materi yang belum diberikan, betul ya Bunda nggih? Pertanyaannya. Mohon maaf, Bunda Agra. Ya, sudah terdengar Ustaz? Iya, sampun. Ustadz Ya. Bahtiar masih di mute. Sampun Bunda. Sudah. Oh ya. Tolong diulangi lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Gini, saya kemarin itu juga sempat melihat soal-soal yang diberikan oleh sekolah. Memang beberapa materi memang belum diberikan ya Ustaz ya. Akhirnya kan anak-anak juga cukup kebingungan untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi mungkin untuk kegiatan pemetaan kemampuan siswa itu pada untuk tahap keduanya akhirnya kan sedikit membingungkan saya ya Ustadz ya. Dasar diberikan materinya, jadi pembelajaran akhirnya kan anak-anak menjawabnya sekedarnya setahunya anak-anak saja gitu. Jadi untuk tahap kedua pemetaan kemampuan siswa, apa materi yang bisa di-sharekan dulu kepada teman-teman. Misalnya untuk materi yang kelas 6 bisa di-share dulu beberapa materi, jadi mungkin anak-anak bisa belajar dulu Ustaz. Bisa membaca sedikit, atau nanti kalau misalnya anak-anak tak ngerti jadi bisa bertanya kepada kami gitu. Jangan langsung diberikan soal yang begitu saja terus langsung dilihat kemampuan siswa. Mungkin itu saja Ustaz saran kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi itu masukan ya Bunda ya. Untuk kami juga. Terima kasih Bunda. Monggo barangkali Ustadz Bahtiar bisa menanggapinya. Baik, terima kasih kepada Bunda Agra atas pertanyaan dan masukannya nggih. Masukan dari beliau memang dari awal adanya observasi ini untuk mengetahui kemampuan Ananda sebelum mendapatkan materi dari ustadz-ustadzanya. Dari awal tadi sudah saya jelaskan juga salah satu tujuan adanya observasi ini memang mengetahui kemampuan dari Ananda tersebut sebelum diberikan materi. Jadi berkaitan dengan pemetaan tadi ya mungkin itu yang garis besar yang saya tangkap. Ayah Bunda tidak perlu khawatir berkaitan dengan grid tersebut setelah observasi yang tahap selanjutnya atau observasi yang kedua ini nantinya insya Allah akan ada pemetaan lagi dari kami. Setelah itu akan dilakukan beberapa tindak lanjut dari kami seperti itu Ayah Bunda nggih. Jadi soal-soal yang kami berikan memang soal yang berkaitan dengan kelas 5, kelas 6, kelas 4 sebagian 5 dan 6. Di tengah pembelajaran belum kami sampaikan beberapa. Jadi kami juga ketika materi kami sampaikan juga menyesuaikan dengan kalender pendidikan dari sekolah. Seperti itu nggih Ayah Bunda. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan dari beberapa tahun ke belakang sebelumnya. Observasi ataupun istilah tes kemampuan dasar memang sengaja kami lakukan untuk mengetahui berkaitan dengan pemetaan tadi yang kami pisah beberapa hasil dari observasi nanti insya Allah akan ada tindak lanjut lagi seperti itu ya Bunda.
Dan juga masukannya matur nuwun akan kami pertimbangkan dan akan kami diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ini ada atau dari ustadzah yang lain mau menambahkan juga, monggo saya persilakan. Oke, saya kembalikan lagi ke Bunda Agra. Pripun Bunda Agra? Sampun bisa diterima nggih. Jadi ampun khawatir Bunda kalau misalnya nilainya Ananda itu nggih. Jadi kalau nilainya Ananda di observasi awal misalnya kok kurang nggih. Jadi ampun khawatir. Jadi dari situ kami para ustadz-ustadzah nanti bisa mengetahui terutama yang materi di kelas 4 dan 5 ya Bunda nggih. Karena kan sudah diberikan. Oh, ternyata rata-ratanya anak-anak bagus atau barangkali sebaliknya. Nah, dari situ kita memberikan strategi atau treatment yang tepat nanti di kelas 6. Begitu enggak ya Bunda nggih? Nah, ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat nggih. Ini dari Ibu Wulyansari nggih. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, hasil observasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya saat pandemi bagaimana dan saat sebelum pandemi. Nah, ini dari Ibu Wulyansari. Nah, ini jadi perbandingan nggih. Perbandingan hasil observasi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ini sebentar saya tampung dulu nggih, Bunda. Kemudian ada pertanyaan ini dari Ustadz Andika. Monggo Ustadz Bahtiar. Baik, terima kasih Bunda dari Mas Hafid, Bunda Wulyansari. Untuk perbandingan antara tahun sebelum saat pandemi itu ya sangat jelas sekali kalau lebih bagus sebelum pandemi. Okay. Cuman grade-nya tidak terlalu jauh, jarak antara sebelum pandemi sama setelah pandemi ini tidak terlalu jauh. Seperti itu Bunda. Jadi saya ingin menyampaikan juga bahwasanya observasi ini adalah program internal dari sekolah. Nggih. Harapannya nanti goalnya itu ketika ujian sekolah berbasis komputer nantinya biar bisa mendapatkan nilai yang terbaik semuanya. Jadi ini bukan dari dinas ataupun dari yang lainnya, ini memang program internal dari kami agar bisa maksimal dalam mengarahkan Ananda untuk mendapatkan nilai yang terbaik ketika ujian sekolah nantinya, seperti itu. Jadi berkaitan dengan grade tidak akan mempengaruhi ketika rapotan. Terima kasih Ustadz Bahtiar. Pripun Bunda Hafid atau Bunda Wulyansari tadi. Jadi perbandingannya nggih, saya mungkin menambahkan sedikit. Jadi pada saat tidak pandemi itu mungkin hasilnya itu lebih valid mungkin karena kan dilaksanakannya itu di sekolah dan di lab. Jadi kita benar-benar bisa mengawasi anak-anak saat mengerjakan. Mungkin kalau di rumah kan kita juga belum tahu nggih, tapi nggih insya Allah saya percaya kepada anak-anak, insya Allah anak-anak jujur mengerjakannya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait observasi awal. Ini ada feedback dari bundanya Mas Agra. Oh, hasil observasi Ananda, anak-anak akan dikelompokkan berdasarkan hasil observasi dalam pembinaan intensif. Nggih, Ayah Bunda, insya Allah akan kami sesuaikan dengan hasil yang awal ini nanti. Kemudian tindak lanjut yang kedua juga akan kami sesuaikan. Seperti itu, nggih, bundanya Mas Agra, Bunda Fadilatus. Kemudian dari bundanya Mas Isam ini, monggo Bunda. Oh, Bunda Mas Isam, nggih. Monggo, Bunda Mas Isam, kami persilakan. Halo, bundanya Mas Isam. Atau saya alihkan ke penanya selanjutnya, ada bundanya Mas Hafiz Ramadan. Atau mungkin bisa di chat. Langsung dituliskan di menu chat tidak apa-apa. Oke, monggo.
Nggih, monggo Bunda Mas Isam. Oh nggih, ini ada di chat ini ada tambahan Ustadz dari bundanya Almira Ardelia. Apakah ada tambahan pelajaran untuk pemantapan materi? Kalau zaman dulu ada les tambahan, dan apakah Ananda akan mendapatkan beberapa modul soal-soal? Oke, Bunda, monggo Ustadz Bahtiar atau Ustadz yang lain bisa memberikan jawabannya. Baik, Bunda Mbak Almira, nggih. Jadi ini nanti setelah observasi awal yang sudah selesai, nggih, kemarin itu kami masih mendata beberapa mapel yang ada di setiap guru mapel. Insya Allah akan kami jadikan satu dan akan kami berikan dalam bentuk file kepada ayah bunda sekalian berkaitan dengan soal-soal yang sudah dikerjakan untuk tambahan belajar. Dan nantinya insya Allah akan ada bank soal yang akan diberikan kepada Ananda. Seperti itu. Jadi seperti itu nggih Bunda Almira. Jadi nanti untuk pemantapan itu nanti akan kami fokuskan di semester 2 nggih Bunda, setelah materinya habis di bulan Februari, kemudian di Maret dan sampai akhir itu nanti kan ada tryout, kemudian ada pembinaan ujian sekolah, dan nanti siswa juga akan diberikan latihan soal dari bank soal tahun-tahun sebelumnya, dan juga ada buku khusus nggih yang nanti akan diberikan ke Ananda. Seperti itu Bunda. Nah ini ada Bunda Citra. Nah ini sama ya, mungkin pertanyaannya di Bunda Citra nggih, dari Bundanya Mas Azhar. Program khusus yang memantau secara intens untuk persiapan ujian akhir. Nah ini nanti di semester 2 nggih Bunda, ada pemantauan khusus untuk persiapan ujian sekolah di semester 2. Ada nanti Bunda. Pertanyaan selanjutnya ini dari... Tadi bundanya Mas Isam sama Mas Hafiz 6C. Monggo. Oke, pripun? Bunda, monggo. Sampun, bundanya Mas Isam sama Mas Hafiz. Oh, sampun terjawab. Nah, ini ada satu lagi ya mungkin ya, karena ini masih ada materi yang perlu disampaikan lagi. Nah, ini Assalamualaikum Ustadz, untuk PTM kelas 6, apakah tidak ada tambahan jam lagi? PTM ya, benar ya, tatap muka ya. Nah, ini. PTM niku tatap muka nggih, artinya anak-anak belajar di sekolah. Jadi untuk saat ini masih belum ada taklimat dari dinas berkaitan kita diizinkan untuk melaksanakan PTM atau tidaknya. Seperti itu Bunda, jadi untuk saat ini pembelajaran kita masih dalam jaringan atau daring. Seperti itu nggih Bunda Abi. Jadi PTM menunggu info dari dinas ya Bunda nggih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Ini yang terakhir. Oh, terakhir nggih? Nggih, terakhir bundanya Mas Isam. Survei setelah PPKM ini hanya survei semua jenjang. Saya tambahkan sahabat ya, kayaknya survei tadi. Iya, monggo Ustaz. Ya, untuk survei nanti berlaku umum ayah bunda sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang ini pemetaan sekolah, nanti kira-kira berapa persen yang memilih pola PTM. Jadi berlaku dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nanti misalkan panjenengan mau milih moda daring juga monggo, mau PTM. Halo, sampun Pak Andika. Nggih, itu tambahan dari kami. Suaranya Ustadz Andika terputus tadi. Jadi mungkin tambahnya dari Ustadz Andika tadi yang saya dengar adalah ketika dari dinas sudah mengizinkan, maka ayah bunda masih kami berikan surat edaran apakah ayah bunda mengizinkan Ananda untuk
ikut PTM, jadi tidak wajib nggih. Dari kami tetap prioritasnya nanti yang mengizinkan panjenengan semuanya. Seperti itu berkaitan dengan PTM. Oke, sampun atau masih ada pertanyaan lagi ya Bunda? Saya kira sampun cekap ya untuk pertanyaan terkait dengan observasi awal. Oke, ini yang terakhir, Ustazah. Masih ada terakhir. Masukan dari Bunda Wuliansari. Oh, nggih. Saran yang terakhir, setelah itu kami akan melanjutkan program selanjutnya. Barangkali di kelas 6 ini ada program tahajud call antar sesama siswa yang dikoordinir tiap kelas. Matur nuwun, sudah terjawab pertanyaan sebelumnya, berarti kesimpulannya daring dan pandemi ini berpengaruh terhadap daya serap anak. Oke. Matur nuwun, sarannya berkaitan dengan tahajud call, insya Allah akan kami diskusikan bersama teman-teman yang lainnya. Seperti itu nggih, Bunda Wuliansari. Terima kasih ayah bunda sekalian. Demikian nggih pemaparan tentang hasil observasi awal dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari ayah bunda sekalian. Salah satu bukti bahwa panjenengan semuanya sangat memperhatikan pendidikan Ananda seperti itu. Mudah-mudahan observasi-observasi selanjutnya bisa berjalan dengan baik yang nantinya hasil ketika ujian sekolah juga Ananda bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan Ustaz dan Imam. Terima kasih kepada Ustadz Bahtiar atas pemaparan hasil observasi awal tadi. Jadi sudah ada itu ya ayah bunda ya, sudah mengetahui. Insya Allah nanti akan di-share hasilnya ke via Jabri ke nomor ayah bunda masing-masing. Baik, selanjutnya ayah bunda kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu penyampaian format student camp, kemudian pembagian buku dan SKL atau standar kelulusan yang akan disampaikan oleh Ustadz Tony. Kepada Ustadz Mas Tony Muhajirin, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ustazah Nikma atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Andika, kemudian Ustadz Nikma, Ustadz Bahtiar dan Ustadz Siti serta ayah bunda wali murid kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, meskipun dalam kondisi pandemi kita masih bisa melakukan pertemuan wali murid yang kedua ya ayah bunda, di mana pertemuan wali murid yang pertama di bulan Juli kemarin sudah kita lakukan, dan insya Allah di kelas 6 ini nanti pertemuan wali muridnya akan lebih intensif dibandingkan dengan jenjang kelas yang lain. Itu karena memang kelas 6 adalah kelas akhir ya, jadi perlu banyak yang kita mau sampaikan kepada ayah bunda, program-program dan juga mungkin masukan dan saran dari ayah bunda itu nanti bisa kami jalankan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon izin kami menyampaikan materi, sebetulnya ini informasi bukan materi, informasi. Setelah tadi Ustadz Bahtiar menyampaikan tentang hasil observasi, ini kami diberikan tugas untuk menyampaikan informasi tentang pembagian buku. Jadi buku di kelas 6 ini nanti
Ayah Bunda bisa mengambil pada hari Senin atau Selasa tanggal 16 sampai 17 Agustus 2021. Ini sudah kita jadwalkan dan sudah berjalan sejak Senin, cuma memang bergantian dengan jenjang kelas yang lain, dan kebetulan kelas 6 ini mendapatkan jadwal yang ini yang terakhir di tanggal 16 sampai 17 Agustus, di mana nanti untuk pengambilan buku ini ada di gedung SDIT Permata, dan kita lakukan secara drive-thru. Si Bapak atau Ayah Bunda nanti mengambil, kemudian bisa langsung pulang seperti itu. Kemudian kami ingatkan kembali bahwasanya untuk buku yang dibagi nanti ada tiga golongan. Jadi yang pertama adalah buku yang dibeli, di mana buku yang dibeli ini nanti terdiri dari PAI, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga mahir matematika. Di mana ini nanti totalnya 250.000 Ayah Bunda, dan harapannya nanti pembayarannya langsung pada saat pengambilan buku itu, dan mohon untuk menggunakan uang pas ini supaya proses pembagiannya ini berlangsung lebih cepat dan lebih efektif seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah buku yang dipinjami perpustakaan, ya, di mana terdiri dari buku paket tematik semester 1, tema 1 sampai 5, dan buku paket bahasa Jawa, buku paket matematika, buku paket PJOK, dan buku BPI atau Bina Pribadi Islam. Itu nanti juga termasuk buku yang dipinjami. Dan yang ketiga yaitu buku yang diberikan, di mana kalau sebelumnya belum pandemi ini termasuk buku yang dibeli juga, cuma karena ada pengalian program yang tidak bisa kita lakukan di moda daring ini, sehingga alokasinya itu kita buat untuk membeli buku pendamping tematik ini, sehingga Ayah Bunda hanya diberikan ya, secara gratis, yaitu buku pendamping tematik mulai dari tema 1 sampai tema 5 yang ada di semester 1. Itu kemudian pada saat pembagian ini nanti kami juga mohon kepada Ayah Bunda untuk membawa fotokopi KK atau kartu keluarga dan ini akte kelahiran untuk kelengkapan data, ya, untuk kelengkapan data di kelas 6, sehingga harapannya nanti data-data itu sudah kita fikan, sehingga ketika nanti menjelang ujian sekolah ataupun ketika penulisan ijazah itu tidak ada kesalahan gitu, karena sudah disesuaikan dengan fotokopi KK dan juga akte kelahiran. Mohon maaf Ayah Bunda, ini saya baru teringat ternyata di hari Selasa 17 Agustus itu adalah tanggal merah ya, HUT RI. Mohon maaf, jadi ini kami ralat untuk pengambilan buku di kelas 6 ini kita laksanakan di hari Sabtu dan juga Senin Ayah Bunda. Di hari Sabtu dan Senin tanggal 14 dan juga 16. Saya tadi saya ini teliti, ternyata di hari hari Selasa tanggal 17-nya itu libur. Ini sudah kami perbaiki Ayah Bunda untuk jadwalnya. Hari Sabtu dan Senin 14 dan 16 Agustus 2021. Mulai jam 8 sampai jam 11 enggak ya Bunda? Itu untuk pembagian buku. Selanjutnya kita mengingatkan kembali agenda di semester 1
di bulan Agustus ini sudah kita lakukan pertemuan wali murid kelas 6 di hari ini tanggal 7 Agustus. Kemudian di tanggal 10 ini sebetulnya tahun baru Islam, cuma liburnya ya sesuai dengan edaran pemerintah itu liburnya di hari Rabu ya di tanggal 11 Agustus. Sehingga nanti di hari Rabu tidak ada pembelajaran. Kemudian di tanggal 14 Agustus di hari Sabtu ini kita rencanakan ada kegiatan student camp di kelas 6. Biasanya memang student camp ini kita lakukan di akhir semester 1 ataupun di awal semester 2, cuma ini kita evaluasi jadi kita adakan lebih awal, gunanya adalah untuk memberikan motivasi kepada Ananda untuk persiapan ujian sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harapannya lebih awal untuk persiapan dan motivasinya. Kemudian di tanggal 17 Agustus ini HUT RI di libur. Sebenarnya di bulan September ini ada kegiatan penilaian tengah semester 1 minggu untuk pelaksanaannya. Dan di bulan Oktober di tanggal 2 ini ada kegiatan Hifdzil Quran semester 1, dan di tanggal 9 itu adalah rapot sisipan semester 1. 18 Oktober peringatan Maulid Nabi, 19 Oktober ini libur dan di 22 Oktober ini kita agendakan ada khataman Quran di kelas 6. Selanjutnya di bulan November tanggal 10 ada peringatan Hari Pahlawan, kemudian di tanggal 26 November ini ada khataman Al-Quran lagi untuk karena nanti kita adakan insya Allah 3 bulan ayah bunda jadi setiap bulan diadakan 1 kali. Kemudian di tanggal 29 sampai 30 dan juga dilanjut di tanggal 1 sampai 3 Desember itu pelaksanaan penilaian akhir semester 1. Dan di tanggal 6 sampai 10 ini kita agendakan untuk mengadakan tryout internal yang pertama. Dan juga nanti ada kegiatan business day mungkin untuk kelas yang lain dan juga untuk kelas 6. Di tanggal 14 ada Hifdzil Quran, tanggal 15 Khatmil Quran, tanggal 17 ini kita agendakan khataman yang ketiga. Di tanggal 18 ini penerimaan rapot di semester 1, kemudian di tanggal 19 sampai 31 Desember libur semester 1. Itu mungkin agenda sampai bulan Desember yang perlu ayah bunda ketahui. Dan selanjutnya untuk format student camp, jadi insya Allah akan kita laksanakan di hari Sabtu depan tanggal 14 Agustus mulai pukul 7 sampai selesai, di mana akan diadakan melalui virtual Zoom. Memang kita ini melihat kondisi juga, kalau sebelum pandemi dulu student camp ini kita laksanakan ini 2 hari, menginap, Ananda menginap, kemudian kegiatannya juga full, cuma dengan kondisi daring seperti ini kita juga harus menyesuaikan kegiatan. Di mana nanti kegiatannya yang pertama itu ada pembukaan, kemudian arahan wali kelas, kemudian materi. Jadi materi nanti kita insya Allah akan mengambil tema kenali potensi diri siap meraih prestasi, yang insya Allah akan kita datangkan pemateri dari luar kota, insya Allah Kak Adri Suyanto, yang salah satu trainer Smart Teaching yang nanti akan memberikan materi kepada Ananda. Kemudian kita juga akan memberikan motivasi spiritual Ananda untuk semakin meningkatkan ibadah, kemudian Al-Qur'annya juga itu nanti kita berikan motivasi di acara student camp itu. Dan khasnya di student camp itu adalah anak-anak membuat life mapping. Life mapping itu istilahnya jalan
atau peta hidup ya, peta hidup. Jadi setelah Ananda lulus di kelas 6 itu nanti mau sekolah di mana, di SMP mana, kemudian targetnya apa nanti ke depan di kelas 6 ini, hafalannya, kemudian pengen meraih nilai berapa, nah, itu nanti dituangkan dalam sebuah life mapping ya. Bahkan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu sampai Ananda ini sampai Ananda lulus kuliah itu juga bisa dibuat mulai dari sekarang seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kami sampaikan terkait SKL nggih. Sebetulnya di pertemuan wali murid yang pertama dulu juga sudah pernah kita sampaikan bahwasanya di kelas 6 itu selain Ananda mencapai nilai yang baik ya, akademik yang baik, ini juga ada standar kelulusan ya yang harus dicapai oleh Ananda, di mana SKL ini terdiri dari 7 ya. Jadi yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus. Memiliki akidah yang lurus ini juga nanti dibagi tiap indikator. Jadi ada indikator menghafal, memahami, mengimani rukun Islam dan rukun iman, kemudian menghafal Asmaul Husna, kemudian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, berarti ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah yang benar, ini juga dibagi menjadi beberapa indikator, berwudu, kemudian mampu azan dan iqomah ya. Ini mungkin nanti salah satu kegiatannya adalah ketika lomba ya, lomba memperingati tahun baru Islam 1 Muharram ini ada lomba azan. Nah, itu adalah salah satu instrumen yang kita gunakan untuk menuntaskan SKL melaksanakan ibadah yang benar ini. Jadi harapan kami di lomba yang sudah kita share di grup itu nanti bisa diikuti oleh Ananda. Nah, seperti itu. Kemudian berkepribadian dan berakhlak mulia, ini juga ada beberapa item, ya. Percaya diri, kemudian bersikap qanaah, menepati janji, berkata baik, dan menghindari perilaku ghibah. Nah, itu ada beberapa item nanti waduh mati ya. Mohon maaf ayah bunda, ada itu ya. Sebentar ini karena laptopnya Ustadz Tommy baterainya habis. Ini masih perlu dicas sebentar. Mungkin sambil menunggu untuk sebenarnya sudah selesai ya, ini materi terakhir ini tadi dari Ustadz Tony. Monggo, ayah bunda kami buka pertanyaan dulu sambil menunggu tersambung kembali. Monggo bisa langsung menyampaikannya di chat ataupun C, semuanya B. Begitu maka kami mohon nanti kerjasamanya ayah bunda untuk
untuk memberikan motivasi anak-anak agar selalu mengikutinya. Selanjutnya adalah ekstra BPI bersifat wajib, ya. Ekstra BPI ini bersifat wajib yang dilaksanakan setiap pekan pada hari Jumat, ya. Jadi full setiap Jumat itu ada. Kalau pekan pertama itu nanti mapel, ya, mapel dengan BPI, pekan kedua ekstra dengan BPI. Kemudian pekan ketiga itu mapel dengan BPI dan pekan keempat ekstra dan BPI, begitu. Adapun penilaian untuk BPI ini yang pertama adalah aktif. Anak-anak aktif mengikuti BPI yaitu jumlah kehadiran. Jadi nanti misalkan anak-anak mengikutinya hanya 75%, maksudnya hadir dalam kehadiran itu 75%, maka dia tidak bisa mendapatkan nilai A. Dia hanya bisa mendapatkan nilai B. Nah, kalau hanya 50% kehadirannya, maka dia akan mendapatkan nilai C. Ya. Ini. Kemudian kalau masih C, maka harus ada untuk mendapatkan nilai B atau A, maka anak-anak wajib atau wajib kita beri tambahan materi mungkin atau tambahan tugas agar mendapatkan nilai B, begitu. Kemudian yang kedua adalah aktif komunikasi dan sini secara lisan dan tulisan, ya. Misalkan nanti ada tanya jawab di BPI itu, kemudian anak-anak aktif menjawab, kemudian ada soal, ada tugas, mereka menuliskannya di bukunya, di kertasnya, kemudian disetorkan ke ustadz-ustadzahnya, ke wali kelas, nggih, untuk kelas 6 ini BPI-nya 6A dengan saya, 6B dengan Ustadzah Nikmah, 6C dengan Ustadz Tony, 6D dengan Ustadz Bakhtiar. Yang ketiga adalah sikap. Jadi sikap selama mengikuti BPI ini itu benar-benar diperhatikan oleh kita, ya. Apakah sikap, misalkan cara ngomong, cara bersikap, tata keramanya. Nah, ini semuanya akan kita nilai. Ini adalah dalam bentuk kita untuk menumbuhkan sikap disiplin anak dan tata krama kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang kedua adalah saya akan menyampaikan lomba-lomba yang akan kita laksanakan di bulan Agustus ini. Ada 2 lomba, ya. Ada lomba memperingati 1 Muharram dan ada lomba 17 Agustus. Untuk lomba 1 Muharram ini ada 2 lomba, ya. Yang lomba pertama ini dikhususkan untuk anak solih, yaitu ini anak solih, itu lomba azan, ya, lomba azan. Kemudian untuk solihah ini lomba puisi. Di sini kami cantumkan ya, sudah kita share, ya, di kelas masing-masing. Itu azan, lomba kebalik ini saya nulisnya. Yang azan dulu, ya. Lomba azan kriterianya adalah makhrijul hurufnya itu harus benar-benar fasih, gitu, ya. Kemudian fasohah dan kelancaran. Jadi ketika azan itu tidak terbata-bata, tidak terputus, gitu. Dan penghayatan benar-benar dinikmati, benar-benar dihayati, dan iramanya. Jadi ada 4 ini untuk lomba azan, ya. Ini nanti akan ada lanjutan informasinya nanti. Ini lomba azan. Yang kedua lomba membaca puisi. Ini dikhususkan untuk anak putri, anak solihah, ya. Yang dinilai adalah penghayatannya.
penghayatan, kemudian ekspresi wajah mimik kita, ya. Kemudian intonasi ini hampir sama ya dengan adzan gitu. Kalau di adzan itu ada irama, kalau di puisi ada intonasi. Intonasi itu harus dibaca di penekanan konsonan dan vokalnya gitu. Kemudian ada pelafalan atau artikulasi, benar-benar kalau A ya A, kalau I ya I gitu ya, hampir sama dengan kalau kita mengeluarkan huruf baik huruf Arab maupun huruf Indonesia abjad. Ya. Ini ada untuk lomba Muharram, kita mengadakan 2 lomba ya Ayah Bunda, lomba adzan dan lomba puisi. Kita lanjutkan dengan lomba memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Ini ada 2 lomba juga. Yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu kebangsaan ini kriteria penilaiannya adalah penghayatan, ekspresinya. Jadi kalau semangat, lagunya semangat berarti harus semangat juga. Nah, kalau ekspresinya mengharukan berarti harus ini juga harus wajahnya benar-benar tampak mengharukan gitu. Intonasi dan pelafalan atau artikulasinya ini juga masuk. Yang terakhir, lomba terakhir adalah membaca teks proklamasi. Nah, ini benar-benar penghayatannya, ekspresi, intonasi, dan artikulasi serta pelafalan. Ini benar-benar seperti kalau Pak Karno itu membaca, nanti bisa cari-cari videonya, video proklamasinya yang asli Pak Karno itu bisa ditiru oleh anak-anak. Begitu. Nah ini teknis lombanya, ya, Ayah Bunda, anak-anak barangkali ada anak-anak yang mengikuti, mungkin bisa memperhatikan, ya. Jadi ketika ditinggal orang tuanya kerja, anak-anak bisa melakukannya sendiri, gitu ya. Nah, teknis lomba yang pertama adalah lomba adzan untuk siswa putra kelas 1 dan sampai kelas 6. Untuk lomba puisi ya, diperuntukkan siswa putri kelas 1 sampai 6. Sama, yang ketiga juga lomba 17 Agustus juga begitu, sama nggih untuk kelas 1 sampai kelas 6. Lomba membaca proklamasi juga. Nah, caranya anak-anak mengupload video di YouTube pribadi. Ya, YouTube pribadi dengan tagar. Jangan lupa ini tagarnya, kalau nggak ada tagarnya nanti tidak dimasukkan ke ini, ke penilaian. Ya. Ini ada yang pertama lomba adzan SIT Permata 2021. Yang kedua Spirit Muharram Permata, dan yang tagar ketiga Spirit Kemerdekaan Permata. Nah, pelaksanaan lomba tanggal 8 sampai 11 Agustus 2021. Untuk mengikuti lomba, ini wajib mengisi link Google Form. Ya, ini lomba Muharram dan Kemerdekaan. Ini pendaftarannya ya di sini. Kemudian boleh mengikuti lebih dari 1 lomba. Pengumumannya insya Allah nanti tanggal 13 ini penilaian ya. Insya Allah nanti akan diberitahukan lanjutannya kapan diumumkannya begitu. Kalau tidak salah kemarin sekitar tanggal 13 gitu ya. Kalau enggak 15 ngaten. Ini untuk lomba-lomba. Yang terakhir adalah pembelajaran Al-Quran. Ya. Pembelajaran Al-Quran ini saya sampaikan ketika model PTM. Ketika model PTM. Ya. Model PTM. Nah, yang pertama,
ini untuk yang A ini untuk pra Al-Qur'an. Ya, ini pra Al-Qur'an. Ada doa, mengulang materi sebelumnya yaitu persepsi, kemudian penanaman konsep, kemudian pembelajaran secara individu, ya, dan yang terakhir penutup. Nah, karena kelas 6 ini adalah mayoritas 95% itu sudah tahfidz. Jadi mungkin yang belum tahfidz hanya sekitar 4 anak gitu nggih. Semoga anak-anak kita yang belum tahfidz itu akan segera bulan ini ya cawu ini triwulan ini segera mengikuti khatmil Quran. Kita doa sama-sama, kemudian kita motivasi sama-sama agar anak-anak kita yang masih Al-Quran segera bisa mengikuti teman-temannya, yaitu mengikuti khatmil Quran. Dan nanti kalau semester ini bisa khatmil Quran, maka setelah PTS anak-anak bisa langsung masuk ke tahfidz. Nah, ini pembelajarannya pembukaan ya bersama, kemudian tilawah bersama. Standarnya adalah standar biasanya standar qiraah kitab yang masih terpakai itu ya, standar bacaannya kayak Umi atau qiraati gitu ya. Kemudian nah yang ketiga ini mulai masuk inti yaitu ziyadah. Ziyadah karena sekarang daring, maka ziyadahnya melalui video call ya, yang sudah terlaksana kemarin. Kemudian murojaah, ya, murojaah ini terdiri dari tilawah, buka tutup, dan tasmi. Tilawah ini hafalan, membaca hafalan yang kemarin, hafalan yang lalu itu dibaca, kemudian yang buka tutup itu sesekali ditutup, kalau lupa dibuka lagi, ditutup dibuka. Nah, seperti itu kalau buka tutup ya, Ayah Bunda. Kemudian ke tasmi. Nah, tasmi ini hafalan terbaru benar-benar anak-anak setor ke ustadzahnya seperti yang dilakukan saat ini. Gitu. Dan yang terakhir penutup itu ustadzahnya memberikan motivasi, doa, dan salam. Nah, untuk pekan pertama kemarin itu adalah pemetaan anak-anak itu membaca yang awal-awal itu nggih, yang pekan pertama waktu masuk itu selama 1 pekan itu adalah pemetaan ini. Anak ini naik kelas 6 ini sudah sampai seperti apa bacaannya gitu. Jadi insya Allah tidak akan mempengaruhi hasil dari kelas 5 kemarin. Misalkan ada kendala mungkin ini butuh penyesuaian dulu ya, penyesuaian antara anak dengan guru kelas 6, guru Al-Quran kelas 6 yang mungkin biasanya kalau kelas 5-nya itu apa ya, agak ini nggak terlalu sentreh, mungkin di kelas 6-nya wah gurunya kok kenceng-kenceng gitu ya kelas 6, jadi nggak usah takut ya anak-anak ya. Itu nanti kita penyesuaian saja, insya Allah ini kok sabar-sabar kok guru kita anak-anak ya, guru Al-Quran di kelas 6 sabar-sabar. Oke, itu kemudian untuk penilaiannya, untuk penilaiannya ya Bunda, pra Al-Quran itu nilainya rentang 76 sampai 82, kemudian untuk yang masih Al-Quran itu penilaiannya rentang 83 sampai 88, jadi ini rentangnya. Kemudian kalau sudah tahfidz, nah ini maksimal itu 95. Oke, maksimal ini. Nah, bisa salah 1 dikurangi 2. Jika salah lebih dari 3, sebaiknya Ananda diminta untuk melancarkan hafalan. Jadi misalkan satu kali store atau mungkin 1 halaman store gitu nggih. Kok itu ada salah 1, itu masih boleh. Tapi nilainya dikurangi 2. Tapi kalau sudah salah 3 lebih, ya, itu anak diharapkan untuk mengulang lagi hafalannya. Jadi lebih baik mundur dulu, jangan store dulu. Jadi benar-benar lancar kalau ada kesalahan lebih dari 3. Begitu, nggih. Nah, yang terakhir ini adalah materi di kelas 6, ya.
yaitu mulai dari materi 12 sampai materi 23. Ini ada sukun, qalqalah, al-qamariyah, kemudian syiddah atau tasydid, syamsiyah, kemudian waqaf, macam-macam waqaf ini ya. Lafat Allah, mad wajib atau mad jaiz, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi, gharib, dan yang terakhir Al-Qur'an. Kalau sudah Al-Qur'an maka otomatis ini kan tajwidnya masuk ya. Nah, ini masuk di keseluruhan ini tajwidnya masuk di sini. Sambil jalan masuk materi 12 sampai materi 21 ini tajwidnya, kemudian materi 22 gharib dan Al-Qur'an. Nah, itu kalau sudah lancar semuanya siap untuk naik, yaitu naik ke tahfidz. Otomatis harus melalui khotmil dulu. Jadi semoga anak-anak kita yang masih dalam Al-Quran semoga segera, mungkin dalam 1 bulan ini bisa menyelesaikan Al-Qurannya. Insya Allah itu. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Dan ini untuk mengingatkan saja ya Bunda, biar kita tidak lupa apa yang akan kita berikan semangat kepada anak-anak. Semangat ke anak-anak itu, oh ini loh semangat apa, kamu harus begini untuk mengingatkan juga. Jadi kami sebagai wali kelas dan panjenengan sebagai ayah bunda di rumah, kita saling mengingatkan anak-anak agar mereka tidak lupa dengan tugas-tugasnya. Ya insya Allah itu, terima kasih. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustazah Siti Masroh yang sudah menyampaikan beberapa info terkait ekstrakurikuler, kemudian ada peringatan 1 Muharram, peringatan 17 Agustus, dan yang terakhir tadi ada KBM Al-Quran. Monggo bagi ayah bunda yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kami tunggu, kami dengan senang hati untuk menerimanya. Monggo bisa langsung dituliskan di chat atau mungkin bisa menyalakan stikernya dan juga kameranya. Monggo ayah bunda. Dan mengingatkan lagi ya Bunda, bagi tadi yang belum sempat mengisi daftar hadir, monggo bisa diisi ya, sudah saya share di chat barusan. Monggo ya Bunda, kami tunggu, atau mungkin sudah bisa dipahami ya tentang kegiatan kelas 6, terutama di bulan Agustus ini. Sampun jelas nggak ya Bunda nggih? Atau monggo? Itu ada pertanyaan di chat sepertinya Ustazah. Oh nggih. Perkiraan kapan PTM dilakukan itu? Oh ini ada azam nggih, ini ada kapan perkiraan PTM dilakukan nggih, dibuka kembali mungkin nggih Ustazah. Nah, ini kami belum bisa memastikan nggih Bunda Azam nggih, karena nggih kondisi masih seperti ini dan kami juga menunggu info dari dinas jika akan dibuka lagi untuk PTM. Jadi belum bisa memastikan. Monggo ya Bunda, jika ada yang ingin disampaikan atau masukan, pertanyaan, masih kami tunggu. Link daftar hadir sudah kami share di chat. Bunda Arfan ya. Saya kirim lagi mungkin. Oke, saya copy lagi. Monggo ya Bunda, atau barangkali sudah jelas nih, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi.
Oh, oke. Ya, sepertinya sudah jelas ya, atau mungkin juga sudah itu ya, ada agenda lain ya mungkin ya. Oke. Usul Ustazah, bagaimana kalau ada Zoom khusus Al-Qur'an? Oh, nggih. Bunda Azam. Jadi masukan nggih yang pada saat sosprok kemarin juga usul nggih ada Zoom untuk Al-Qur'an. Jadi nanti akan kami sampaikan ke kurikulum, mungkin akan dipertimbangkan lagi untuk Zoom di kegiatan Al-Qur'an. Monggo, ayah bunda yang lainnya, masih kami tunggu untuk pertanyaan ataupun masukannya. Jika memang tidak ada, mungkin kami cukupkan sampai di sini ya bunda nggih. Oke, sebelum ditutup dengan doa, ini tadi ada info dari Ustadz Andika terkait pengembalian buku. Nah, mohon maaf, pembagian buku atau pengambilan buku ya Bunda nggih. Jadi kalau kelas 6 itu kan dijadwalkan hari Senin, Selasa, tanggal 16 sampai 17 Agustus. Nah, karena kan 17 Agustus itu kan tanggal merah, sehingga otomatis libur ya Bunda. Jadi pengambilannya diganti atau ditukar di hari Sabtu dan Senin tanggal 14 dan 16 Agustus pukul 8 sampai pukul 11. Ngoten ya Bunda nggih. Jadi ada ralat untuk pengambilan buku kelas 6. Ya, insya Allah cukup ya Bunda nggih. Jika tidak ada pertanyaan atau masukan, mungkin kegiatan ini dicukupkan sekian. Oke, kalau tidak ada, berarti selanjutnya yaitu akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ziauddin Bahtiar. Kepada Ustadz Ziauddin Bahtiar, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala kita, dengan mengadahkan kedua tangan kita, agar nantinya program-program yang telah disampaikan hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diberikan keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absyariya wa diyaya wa qudil ajsadi wa ila arwahi wa ghadai wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa fahmil Qur'an wa ahli salatil jama'ah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik
فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakallah khair kepada Ustadz Bahtiar yang sudah berkenan memimpin doa pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda, acara demi acara sudah kita lalui bersama nih pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kami rencanakan, yang sudah kita jadwalkan bisa terlaksana dengan baik dan diijabah oleh Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya. Baik ayah bunda, sebelum kita tutup majelis hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda semuanya yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk ikut bergabung di Zoom pertemuan wali murid pada pagi hari ini. Kemudian kami juga mohon maaf jika selama pertemuan hari ini banyak sekali kendala. Dan sebelum ditutup, kita baca dulu hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekhilafan, kekurangan, dan kesalahan murni dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami tutup, mohon untuk dibuka kameranya ayah bunda terlebih dahulu, karena kami akan melakukan screenshot ya, untuk melakukan foto untuk laporan. Monggo bisa dibuka kameranya ayah bunda. Oke, dari slide 1, 2, 3. Oke, kemudian slide selanjutnya 1, 2. Oke, slide 3. Oke, sampun matur nuwun sangat ayah bunda. Monggo bisa langsung meninggalkan ruangan Zoom.